Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fani Fitriani pada program Cari Tahu Yuk di episode 4. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat public speaking dan juga faktor pendukung serta faktor penghambat dalam public speaking. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa aja sih syarat-syarat public speaking dan juga faktor penghambat serta faktor pendukung dalam public speaking, tonton terus videonya sampai akhir ya. Let's go guys, cari tahu yuk. Nah, tentunya dalam setiap melakukan kegiatan public speaking ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui loh teman-teman. Yang pertama yaitu jangan sampai malas membuka mulut. Nah, setiap kita melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, tentunya mulut adalah salah satu syarat yang wajib banget buat kita berbicara kan. Nah, oleh karena itu jangan sampai teman-teman malas untuk ngomong ya. Nah, agar terbiasa membuka mulut dan tidak malas dalam berbicara, kita bisa latihan dulu loh teman-teman dengan cara melatih vokal kita ataupun setiap hari latihan di depan cermin untuk melancarkan bicara kita gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada speed saat berbicara. Speed itu istilah lainnya itu adalah kecepatan saat kita berbicara. Nah, ini menjadi salah satu syarat yang penting banget loh buat teman-teman ketahui. Kenapa? Dan speed ini juga perlu banget loh teman-teman diperhatikan, karena ketika kita berbicara di depan umum atau ketika kita public speaking, kecepatan dalam berbicara itu sangat mempengaruhi loh teman-teman, karena semakin kita cepat berbicara maka audiens ini akan semakin kesulitan loh untuk memahami apa sih yang sedang dibicarakan, dan juga jangan sampai terlalu lambat juga ya teman-teman. Jadi menyesuaikan saja. Oke. Selanjutnya yaitu ada setiap tampil wajib prima dan juga menyenangkan. Kenapa sih itu menjadi salah satu syarat yang wajib kita ketahui ketika kita melakukan public speaking? Karena dengan kita mempersiapkan serta menyiapkan prima kita dan juga selalu menyenangkan ketika kita sedang public speaking, itu karena agar audiens kita merasa lebih nyaman dan juga kita merasa lebih siap nih teman-teman kalau misalkan kita ingin melakukan public speaking gitu. Oke. Nah, adapun menurut Dr. Supriyadi, syarat-syarat untuk public speaking yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama adalah percaya diri. Memiliki rasa percaya diri sangatlah penting dan juga menjadi salah satu syarat dalam melakukan public speaking. Kemudian yang kedua, berorientasi pada ambisi dan juga sasaran. Nah, yang ketiga yaitu terorganisir dengan baik dan juga efisien. Kemudian yang keempat ada bersikap efektif. Kemudian yang kelima, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah mampu mengendalikan diri sendiri. Nah, ketika kita melakukan public speaking, tentu syarat-syarat tadi itu sangatlah penting teman-teman buat kita kuasai. Salah satunya yang paling penting yaitu rasa percaya diri. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam public speaking. Nah, pada pembahasan kali ini kita bahas tentang faktor pendukung dalam public speaking. Jadi apa aja sih? Nah, menurut Albert Al-Mahrabain, dia menyatakan bahwa ada 3 faktor pendukung yang dapat dapat kita gunakan dalam public speaking teman-teman. Yang pertama yaitu ada verbal. Nah, verbal ini atau kosakata ini menjadi faktor pendukung dalam melakukan public speaking teman-teman, karena dengan kita menguasai kosakata atau verbal, kita dapat melakukan public speaking dengan lancar dan juga mudah gitu teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada vokal. Nah, kemarin juga di
episode sebelumnya kita udah bahas loh tentang ini. Nah, kalau vokal itu kenapa sih menjadi salah satu faktor pendukung? Karena dengan kita menguasai vokal ataupun intonasi dalam berbicara, tentunya audiens juga akan merasa mendengarkannya juga enak gitu teman-teman. Terus yang ketiga itu terakhir ada visual. Nah, kemarin juga dijelaskan bahwa visual ini sangat penting. Jadi visual itu kayak contohnya berpakaian dengan rapi teman-teman. Visual nih, bentukan kita nih seperti apa sih agar audiens itu merasa enak gitu melihat kitanya gitu. Kalau kitanya rapi dan juga kitanya merasa nyaman, tentu kan itu menjadi hal yang bagus dong buat kita. Jadi kita lebih merasa percaya diri. Nah, menurut Dita 2023 faktor penghambat dalam public speaking yang pertama itu ada ketidakpercayaan dalam diri. Nah, ketidakpercayaan dalam diri ini menjadi salah satu faktor penghambat. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita melakukan public speaking tidak memiliki rasa percaya diri, otomatis kita akan merasa gugup dan juga tidak efektif gitu public speaking-nya. Nah, kemudian yang kedua kecemasan. Nah, kecemasan ini menjadi salah satu faktor juga dalam salah satu faktor penghambat dalam public speaking, karena ketika kita berada di atas panggung ataupun di salah satu kegiatan yang memerlukan public speaking, kemudian kita merasa cemas nih, itu akan menjadi penghambat karena public speakingnya tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, tapi rasa cemas ini bisa dilatih loh teman-teman, maksudnya untuk mengurangi rasa kecemasan dalam kecemasan kita dalam melakukan public speaking itu bisa dikurangi loh teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus latihan. Maka kecemasan dalam diri itu akan semakin berkurang. Nah, oleh karena itu terus latihan dan juga semangat dalam latihan public speaking. Nah, kemudian yang terakhir itu ada faktor afektif. Nah, faktor afektif ini apa sih? Nah, faktor afektif itu adalah rasa emosional atau perasaan yang muncul serta perilaku yang muncul dari diri orang tersebut gitu. Nah, kenapa sih hal ini bisa menghambat dalam public speaking? Karena ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita ataupun perilaku kita saat kita berbicara di depan umum, nah itu kan bisa aja menjadi hal yang tidak baik gitu teman-teman ketika di depan panggung gitu. Misal ketika kita nih lagi jadi MC formal misalkan, nah kita tidak bisa nih mengontrol emosi kita. Misal kita lagi marah gitu, nah terus tiba-tiba kita disuruh jadi MC gitu, nah terus kita nggak bisa nih ngontrol amarah kita. Nah, pada saat melakukan MC terbawalah suasana marah itu gitu, jadi tidak profesional gitu. Nah, selanjutnya menurut Mevilia terdapat dua faktor penghambat dalam public speaking ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah gangguan teknis. Nah, sering banget kita jumpai gangguan teknis ini sangatlah berpengaruh ya teman-teman dalam public speaking. Karena apa? Karena ketika kita sedang melakukan public speaking, kemudian gangguan teknis ini terjadi. Misal contohnya ketika kita sedang menjadi MC misal, kemudian sound ataupun mic yang kita gunakan tiba-tiba mati nih teman-teman. Nah, itu kan pasti menghambat jalannya kegiatan ataupun public speaking kita gitu. Yang kedua yaitu gangguan semantik. Apa sih gangguan semantik itu? Jadi gangguan semantik itu adalah gangguan yang terjadi saat komunikasi kita ada perbedaan antara komunikator dan juga komunikan gitu. Jadi adanya perbedaan pendapat nih teman-teman. Nah, itu menjadi salah satu faktor penghambat juga dalam kita melakukan kegiatan public speaking, karena akan adanya perbedaan gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita selaku komunikator itu bisa menyatukan perbedaan pendapat itu antara
komunikator dan juga komunikan gitu. Mungkin cukup itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus tonton program Cari Tahu ini sampai selesai ya guys. Jangan bosan untuk nonton channel aku. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.